kalian juga sudah pernah dapat ini apa pendahuluannya ya. Jadi kalau analisis gravimetri itu merupakan metode analisis kuantitatif dengan penimbangan ya. Tahap awal analisis gravimetri adalah pemisahan komponen yang ingin diketahui dari komponen-komponen lain yang terdapat dalam suatu sampel. Nah, persyaratan pada analisis gravimetri ini, zat yang ditentukan harus dapat diendapkan secara terhitung, endapan yang terbentuk harus cukup murni, dan harus dalam bentuk yang kadarnya besar, ya, harus mayor konstituen. Ini kalau pakai metode pengendapan. Nah, nanti analisis gravimetri ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya, contohnya yang langsung itu yang pengendapan, yang tidak langsung itu contohnya pakai yang penguapan. Untuk cara penguapan, kemarin kalian sudah pelajari contohnya adalah penentuan kadar air, ya, penentuan kadar air dengan metode gravimetri kemarin ya, kan di situ sampelnya dipanaskan, kemudian nanti di situ akan menguapkan kadar yang akan kita hitung ya. Jadi di situ sampelnya dipanaskan sampai kering, sampai bobotnya konstan, kemudian ditimbang pada saat bobot konstan, nanti bobot awal dikurangi dengan bobot akhir itu merupakan kadar airnya. Jadi di situ kehilangannya kan air kan di situ ya. Jadi kadar airnya berarti bobot awal dikurangi bobot akhir dibagi dengan bobot awal kalikan 100%. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal, kemudian di situ misalnya kalian disuruh menghitung kadar airnya, ini beda dengan yang kemarin. Ini bukan replikasi ya. Jadi penimbangan 1, 2, 3 ini bukan replikasi, tapi di situ penimbangan pertama, kedua, dan ketiga ini memang satu sampel tapi beda waktu. Ya. Jadi di situ nanti dilihat tidak dihitung masing-masing, tapi yang dihitung, yang dilihat adalah yang bobot akhirnya. Jadi seperti ini, jadi bobot akhirnya. Ya. Jadi di sini 4,7 ya, awalnya 5, di sini 4,7 dikurangi wadahnya kan 3 tadi ya. Berarti di sini sampel awalnya itu 2 gram, sampel akhirnya berarti 1,7 gram. Berarti kadar airnya adalah 2 dikurangi 1,7 dibagi 2 kalikan 100% sama dengan 15%. Ya. Gampang ya kalau untuk penetapan kadar air ya. Nggak sesulit titrasi kan ya. Kemudian cara volatilisasi dan pembakaran langsung. Kalau pembakaran langsung ini contohnya adalah aloksipirin, kemudian ada bismut subgalat. Ya, ini ada di FI ya. Kemudian ada volatilisasi, ada Mg trisilikas, kadar air ya, kadar air bersama zat lain yang mudah menguap, kemudian residu anorganik, ini pakai penguapan. Kalau yang pembakaran langsung ini maksudnya jadi kalau yang volatilisasi ini kan yang dihitung itu yang menguap, yang hilang ya. Tapi kalau pembakaran langsung itu residunya yang dihitung. Ya, kadang ada kan penentuan kadar misalnya residu yang tidak larut dalam alkohol atau apa gitu ya, di FI ada itu pakai pembakaran langsung. Jadi residunya yang dihitung. Jadi sisa pembakarannya itu berapa dibagi dengan bobot awalnya kali 100%. Kalau volatilisasi tadi kan yang hilang yang dihitung kan ya, jadi dikurangi kan ya. Kalau yang pembakaran langsung enggak, residunya yang tertinggal di cawannya itu yang ditimbang, yang langsung dibagi dengan kadar sampel awalnya berapa bobotnya, kalikan 100%. Paham sampai di sini enggak? Jadi biasanya untuk persyaratan-persyaratan seperti itu ada macam-macam ya, misalnya kadar senyawa yang tidak larut dalam etanol misalnya, dalam apa gitu. Nah, itu biasanya pakai pembakaran langsung. Jadi residunya yang diukur. Kemudian ada cara pengendapan. Kalau cara pengendapan ini sampel ditimbang, kemudian dilarutkan, kemudian diendapkan dengan reagen tertentu.
Kemudian di sini nanti disaring nanti akan ada filtrat dan endapannya, kemudian nanti endapannya nanti dicuci, dikeringkan, dan ditimbang. Sifat dari endapan, ini reagen pengendap, ini reaksinya spesifik untuk analit sehingga nanti akan menjadi endapan. Di sini kelarutan endapan harus rendah, kemudian mudah dicuci, ya persyaratan dari endapan. Kemudian komposisi endapan harus diketahui. Jadi endapannya dalam bentuk apa itu harus diketahui, karena kalau tidak tahu nanti misalnya kalian mau menghitung kadar Cl misalnya dalam NaCl, kemudian dikasih Ag nitrat, sehingga nanti endapannya akan membentuk AgCl. Jadi harus tahu endapannya dalam bentuk apa. AgCl. Kalau tahu endapannya dalam bentuk apa, nanti untuk menghitungnya kan mudah. Ya, karena nanti kan kita butuh data apa? AR-nya, BM-nya, ya kan ya. Jadi harus tahu endapannya nanti dalam bentuk apa. Perbandingan MR analit dengan endapan harus besar, ya. Jadi perbandingan MR analit dengan endapan harus besar. Kenapa? Karena kesalahan akibat, ini contohnya ya, kesalahan akibat hilangnya 1 mg endapan pada penentuan kadar CR sebagai endapan CR2O3 akan lebih besar daripada endapan BaCrO4. Ya. Ini sama-sama endapan. Kita mau menentukan CR ya. Kita bentuk endapannya, satunya CR2O3, satunya BaCrO4. Ini BM-nya kan berbeda. Yang ini BM-nya 152, sedangkan yang ini 253. Kalau misalnya kita endapkan dalam bentuk ini dan ini ya, kita kehilangan masing-masing 1 mg, maka akan lebih besar kehilangannya pada saat MR dari endapannya ini rendah. Jadi misalnya 1 mg berarti kalau 1 mg yang hilang berarti 1 mg kalikan tadi AR-nya CR kan 52 ya, dibagi 152 ini berarti 0,34 ya. Kemudian kalau ini sebentar, ini 1 mg 1 mg kalikan ini CR-nya 2 ya. CR-nya 2 berarti 52 kali 2 ini ya, 104 ya. Ya, ini berarti kalau misalnya ini hilang 1 mg, ini kehilangannya 0,34 gram, yang ini kehilangannya 0,21 gram. Ya. Kemudian reaksi pengendap, di sini ada senyawa anorganik, ada senyawa organik. Ya. Senyawa anorganik di sini contohnya NH4OH ya untuk Fe3+, kemudian H2SO4 untuk Ba2+, HCl untuk Ag+, kemudian NaOH untuk Cu2+. Untuk senyawa organik contohnya menggunakan dimetil glioksim untuk nikel, ada 1 nitroso 2 naftol untuk kobalt. Kemudian untuk proses pengendapan ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada nukleasi. Di sini ion-ion dari molekul yang akan diendapkan mulai membentuk inti yang sangat kecil ya. Ini bisa terjadi secara spontan atau dengan diinduksi, jadi diberi reagen. Kemudian selanjutnya ada pertumbuhan kristal ya, pertumbuhan kristal nanti inti menarik molekul lain sehingga dari kumpulan beberapa molekul akan tumbuh menjadi butiran yang lebih besar. Ini nanti sampai pada ukuran koloid atau kristal, nanti tergantung kondisi pembentukan endapan. Nah, ini untuk mengontrol ukuran partikel ya. Jadi kan kalau misalnya di sini kok ada yang koloid, ada yang kristal, lebih mudah dipisahkan yang mana dalam bentuk koloid atau kristal? Kira-kira.
Diharapkan kan nanti dalam bentuk apa? Kristal kan ya. Jadi bagaimana cara mengontrolnya? Nah, lewat ini. Ini keadaan lewat jenuh relatif atau RSS sama dengan konsentrasi solut aktual dikurangi dengan konsentrasi solut pada saat setimbang dibagi dengan konsentrasi solut pada saat setimbang. Nah, kalau RSS ini besar, maka akan terbentuk koloid. Kalau kecil, maka akan terbentuk endapan kristal. Bagaimana agar mengontrol RSS-nya kecil? Nah, ini berarti kalau pengen RSS-nya kecil, maka Q harus kecil dan S-nya besar. Ya, ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, dengan pengendapannya dilakukan dalam larutan encer, kemudian penambahan reagen pengendap secara perlahan dan pengadukan. Kemudian untuk memperbesar es, ini bisa dilakukan dengan pengendapan di dalam larutan panas dan juga bisa mengatur pH-nya. Nah, ketika kita mengendapkan, bisa saja terjadi kontaminasi. Ya, ada kopresipitasi, ada postpresipitasi. Ya, kopresipitasi ini kontaminan mengendap bersamaan dengan zat yang diinginkan. Ini bisa inklusi, oklusi, dan absorpsi. Kalau postpresipitasi, kontaminan mengendap setelah selesainya pengendapan zat yang diinginkan. Jadi kalau kopresipitasi itu bersamaan ya pada saat terjadi pengendapan. Kalau postpresipitasi ini kontaminannya mengendap setelah selesai pengendapan. Nah, tadi yang kopresipitasi ada inklusi ya. Kalau inklusi ini seperti ini, kontaminan masuk ke dalam kisi-kisi kristal pada proses pertumbuhan endapan. Nah, nanti akan terdispersi secara acak. Di sini ukurannya hampir sama. Jadi masuk di sini ya. Inklusi tidak mengurangi jumlah analit, tapi hanya memperbesar masa endapan. Nah, jadi karena ini nanti kalau ada seperti ini kan ada pengotor kan di situ ya. Nah, itu berarti nanti bisa menambah masa dari endapannya. Kemudian oklusi, ini kontaminan terkurung dalam rongga kosong kristal pada proses pertumbuhan endapan. Ion terabsorpsi secara fisik di sekitarnya dengan penambahan endapan sebelum dipindahkan. Larutan terperangkap dalam pertumbuhan endapan. Ya, jadi seperti ini. Jadi mengumpul pada satu tempat. Kalau tadi kan kalau inklusi ada di dalam, tapi di situ dia merata ya. Kalau ini terkumpul pada satu tempat. Kemudian kalau absorpsi di sini nanti terjadi pada permukaan lapisan induk endapan. Nah, cara memperkecil kontaminan bisa dilakukan beberapa cara, bisa digesti, kemudian pencucian, pemanasan, presipitasi, dan pengadukan saat penambahan reagen pengendap. Ya, ini cara mengurangi kontaminan. Kalau digesti tadi, caranya endapan dibiarkan dalam larutan induk selama beberapa jam pada water bath, bisa 12-24 jam pada suhu kamar atau 2-4 jam pada suhu 60-70 derajat. Tujuannya yaitu partikel kecil akan larut kembali kemudian mengendap pada permukaan yang lebih besar. Hasilnya nanti kristal yang terbentuk lebih teratur dan lebih besar. Kemudian pencucian, di sini dasar pemilihan untuk air pencuci di sini dia harus melarutkan kontaminan tetapi tidak melarutkan endapan, ya, mudah menguap pada temperatur pemanasan. Syarat larutan elektrolit dapat menyebabkan pertukaran ion, sehingga ion yang terabsorpsi akan diganti ion lain yang mudah menguap saat pemanasan. Pemakaian larutan pencuci di sini volumenya sedikit dan frekuensinya sering. Jadi kalau misalnya kita mau mencuci, tidak langsung misalnya pakai 1 liter gitu, enggak. Tapi sedikit-sedikit tapi berulang. Ya. Kemudian penyaringan ini untuk memisahkan endapan dari larutan induknya. Pemilihan penyaringan ini tergantung dari macam endapan, ukuran endapan, dan suhu pemanasan endapan. Jadi kita mau menyaringnya pakai apa ya? Pakai kertas saring yang ukuran berapa, itu nanti tergantung dari endapannya.
Kemudian pemanasan atau pengeringan endapan. Jadi sebelum ditimbang nanti endapannya berapa bobotnya, maka harus dilakukan pengeringan dulu. Pengeringan dulu ya. Di sini menguapkan larutan induk, kemudian menguapkan larutan pencuci, menghilangkan pengotor yang mudah menguap dan mengubah endapan dalam bentuk yang mudah ditimbang dan rumusnya diketahui pasti. Untuk perhitungannya seperti kemarin yang sudah ini sudah kita pelajari ya. Di sini bobot zat yang ditimbang ya dibagi dengan bobot sampel, ini bobot zat yang ditimbang, ini berarti bobot endapannya kalikan faktor gravimetri ya. Faktor gravimetri berarti AR dari apa yang mau dicari ya dibagi dengan BM endapannya ya. Kalikan 100%. Ini saya beri beberapa soal, silahkan kalian kerjakan. Untuk ujiannya, nanti multiple choice ya. Ujiannya multiple choice. Untuk teorinya sudah ada semua di PPT. Ya, kalian tinggal belajar dari PPT-nya. Kemudian nanti juga ada menghitung ya. Menghitungnya insya Allah tidak jauh-jauh dari soal-soal yang sudah saya berikan ya. Asalkan kalian paham, insya Allah bisa. Ya. Ini silahkan coba dikerjakan 1, 2, 3, 4 soal ya. Nanti kita bahas. Nanti kalau ada waktu kita akan kembali bahas yang redox tadi ya. Ayo aktif ya untuk mengerjakan soalnya. Nanti saya beri tambahan nilai ya. Lumayan lah, misalnya kalian kurang-kurang dikit, misalnya hasil akhirnya nilainya 78 gitu ya. Kan nanggung ya, harusnya 80 sudah bisa A gitu ya. Siapa tahu dari nanti dari keaktifan kalian nanti bisa dikatrol ya kan. Ya, ayo dikerjakan. Saya kasih waktu sampai jam 11 ya. 10.41 cukup kan? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi itu kan kalau nggak salah di rumusnya ada dikalikan sama FG gitu. Itu FG Faktor, itu apa ya? faktor gravimetri ya? Ini, Mas. Ini. Iya Bu. Faktor gravimetri ini seperti ini. Misalnya, ini kan kita mau menghitung klorida, ya kan? Yang dihitung klorida. Kemudian ini endapannya dalam bentuk apa? AgCl kan? Ya, faktor gravimetrinya berarti karena kita yang dihitung Cl, berarti AR-nya Cl dibagi dengan BM-nya AgCl. Ya, jadi kalau misalnya kita, oh ini kan endapannya AgCl, kita mau mencari kloridanya, berarti AR-nya klorida dibagi dengan BM-nya AgCl. Itu adalah faktor gravimetri. Ya, oke. Ada lagi mungkin? Silahkan dikerjakan ya. Boleh off cam ketika mengerjakan sudah. Nanti jam 11, nanti silahkan raise hand yang sudah siap.
Permisi Bu, izin jawab. Oke, silakan.